Bener nggak sih orang yang bisa nulis itu punya kelebihan tersendiri? Jadi kemarin itu saya nonton salah satu podcast dari Bang Raditya Dika. Kita ketahui bahwa Bang Raditya Dika ini adalah salah satu stand up komedian, penulis, kemudian produser film. Nah, beliau itu ngundang salah satu bintang tamu. Bintang tamu itu adalah Dr. Gia Pratama. Jadi Dr. Gia Pratama ini adalah salah satu dokter yang ada di Indonesia. Kemudian beliau juga itu adalah seorang penulis. Jadi beliau itu sudah menulis beberapa buku. Nah, diantaranya bukunya itu pernah saya baca pada saat itu. Saya lupa ya apa judulnya, tapi bukunya itu cukup menarik karena di bukunya itu beliau menjelaskan seputar dunia kedokteran, koas, kemudian di rumah sakit, perjalanan karirnya juga semuanya diceritakan dalam bentuk bahasa yang sederhana. Nah, salah satu hal yang menurut saya menarik dari buku yang beliau bikin itu adalah beliau menjelaskan sebuah penyakit itu dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Nah, salah satu kelebihan ketika seseorang itu bisa nulis adalah ketika dia ngobrol itu obrolannya itu sangat enak didengar, kemudian terstruktur, rapi, dan gampang dipahami. Nah, ketika dia ngobrol dengan Mas Radit, kebetulan Radit Dika ini adalah salah satu inspirator beliau ketika pertama kali mau nulis. Jadi Dokter Gia mengatakan bahwa pertama kali dia nulis itu memang terinspirasi dari Raditya Dika. Kita ketahui bahwa Raditya Dika ini adalah tulisannya itu bagus, semacam tulisannya itu ringan, lucu, dan gampang dipahami. Nah, beliau ternyata terinspirasi dari seorang Raditya Dika. Nah, akhirnya kemudian beliau juga nulis sebuah buku. Nah, kita ketahui bahwa Raditya Dika ini sekarang selain beliau adalah seorang penulis, stand up komedian, sekarang itu beliau terjun ke dunia konten kreator, podcast. Nah, makanya saya tuh sering banget ya nonton atau nongkrong di podcast beliau karena saya merasa bahwa banyak manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Saya juga bisa belajar yang namanya storytelling, bisa belajar gimana sih cara ngonten itu, kemudian cara ngobrol yang baik dan benar. Karena beliau itu kita ketahui bahwa jam terbangnya beliau tuh nggak diragukan lagi, guys. Selain seorang sering ngasih webinar, kemudian sering ngobrolin tentang konten dan juga tentang finansial. Nah, itulah kenapa saya tertarik banget dan sering nonton di channel-channel beliau. Nah, salah satu hal yang menarik menurut saya adalah beliau juga sering ngasih tips gimana sih caranya kalau misalnya kita ini seorang pemula kemudian pengen terjun ke dunia konten, dan caranya gimana supaya storytelling kita itu lebih bagus dan lebih rapi. Nah, dari obrolan mereka berdua itu salah satu yang saya tangkap adalah ketika seseorang itu bisa nulis, bisa bikin skrip, nah itu ternyata mempengaruhi cara mereka ngobrol yang terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Nah, itu adalah salah satu hal yang saya dapatkan. Nah, itulah kenapa saya itu akhir-akhir ini sering banget nongkrong di channel YouTube Bang Radit. Kenapa? Karena bintang-bintang tamu yang diundang juga banyak ya yang memberikan inspirasi dan manfaat. Oke, semoga video ini bermanfaat